Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Boleh diceritakan terkait dengan situs Suci Mana ini? Ya, situs suci mana ya, ini ibaratnya tuh gini, orang-orang yang suci lah, ibarat suci. Jadi ada yang cuci mana, ada yang suci mana. Kalau cuci mana itu mandi, buat mandi, membersihkan. Setelah bersih, ke sini larinya, Pangeran Suci Mana. Beliau itu siapa? Kalau sejarah itunya saya ya kurang tahu ya, istilahnya kan, karena saya udah keberapa lah bahasanya, kuncinya kan gitu. Nah, kalau cerita-cerita dari leluhur gimana, Pak Kuncen? Ya, cerita-cerita dari leluhur ya ceritanya begitu. Ya, ini Pangeran Suci Mana. Satunya? Satunya saya kurang tahu ya, masih belum tahu ya. Yang Suci Mana yang mana? Yang kanan guys, yang ini. Oh, itu kanan. Ya, orangnya kalau itu pernah ketemu sama saya tuh pakai jubah putih lah, orangnya tinggi. Pernah waktu bangun ini juga tuh bau aroma wanginya kenceng banget, sampai ada yang orang yang istilahnya bantunya ketakutan. Selama ini saya yang pegang, kalau tamu tuh saya nggak nerima, sebabnya kadang orang mintanya yang aneh-aneh, jadi saya nggak mau. Mintanya lagi kelilit utang, biasanya begitu. Minta cari pesugihan, saya tuh nggak mau. Banyak kan tamu-tamunya yang minta yang jalan nggak bener lah. Berarti langsung ditolak ya? Iya, saya tolak. Kalau untuk ziarah sih, mangga berdoa mah gitu bahasanya. Tapi kalau untuk minta yang lain-lain, saya nggak mau. Kadang ada dari kampung sebelah tuh, kalau bulan apa ya kesini tuh, bulan apa sih kalau pada ziarah Ngembang tuh. Kalau tradisi mah ya paling lebaran sama Idul Adha, haji, lebaran haji pada Ngembang. Tradisi itu aja. Saya tahunya Pangeran Suci Mana aja di sini tuh, karena saya punya SK-nya Pangeran Suci Mana gitu. Iya, dari keratonnya. Cuman yang mana-mananya Pak? Ya, saya belum tahu. Gitu. Kalau masalah kejadian unik sih pasti ya, karena istilahnya saya kan kuncen, kalau ada yang meninggal pasti didatengin, kalau ada apa-apa ya pasti didatengin gitu. Menurut Pak Kuncen, sosok dari Pangeran Suci Mana itu seperti apa, Pak Kuncen? Ya tinggi, putih, pakai jubah putih-putih gitu. Setahu saya sih dalam mimpi saya begitu. Orangnya tinggi, putih, pakai jubah. Orang-orang ini aja, para wali modelnya gitu. Biasanya kalau orang kesini itu pada hari apa yang banyak datang? Kalau selama ini datang ya paling lebaran, Idul Adha, yang rame-ramenya tuh gitu. Kliwonan juga jarang di sini, karena bukan makam ini sih, apa namanya, kayak Pangeran Derajat, beda sih. Kalau Pangeran Derajat kan hampir ada acara apa pada datang ke situ semua, Kliwon, Jumat Kliwon, terus Ngiraban juga masih pada datang. Kalau di Pangeran Derajat mah Kalau di sini jarang sekali ya? jarang, sini mah nggak ada. Yang nggak ada yang di sini lah. Pengennya sih saya tuh ini tuh diperbaiki. Ini juga saya tuh ngerangkul dulu tuh Mama Elang, minta diberesin. Terus ada yang orang suka apa namanya tuh, suka tempat keramat gini, saya minta bantuan, dibantu kadang gitu. Ada pantangan gitu nggak? Ada, cuma ya itu, kalau saya nerimanya orang-orang yang ziarah saja. Kalau ada permintaan yang nggak benar, saya tolak. Maksudnya orang kan ada yang lagi kelilit utang, ada apa, ada yang mau cari pesugihan, tapi saya udah nggak mau. Oh, itu banyak Pak? Banyak di sini, kadang ada orang minta ke saya, Pak, tolonglah saya lagi kelilit utang, gimana, mau nggak, istilahnya kan saya bantuin begini-begini aja.
Tapi saya nggak mau Pak, kalau ini kan Pangeran Suci Mana suci, kata saya tuh nggak bisa. Kalau untuk sekedar ziarah berdoa mangga, istilahnya begitu. Ada yang nginep nggak Pak Kuncen? Sama saya pegang sih belum ada ya. Tapi dulu-dulu ada di makam tengah tuh, di sana tuh ada. Kalau di makam tengah, saksinya masih ada saudara saya waktu itu. Ada orang mau istilahnya mau jadi kubu bahasanya. Itu dia puasa di situ. Alhamdulillah jadi. Nah di sana, kalau di sana dekat pohon itu Pangeran Jagasatru. Itu katanya sih orang tuh ada yang cari jodoh, kalau mau cari jodoh ke situ. Insya Allah bisa, doanya terkabul. Sampai saya ada orang ya sembunyi-sembunyi kadang sama saya juga. Sembunyi-sembunyi apa istilahnya ngasih ini apa kado itu kado dia, karena doanya terkabul, kadonya dikasih di pohon itu yang 3 itu. Kalau kesini ziarah ya dalam ditutup apa ditutup, mau cari jodoh, setelah dapat jodoh sampai dia ngasih itu apa namanya Hadiah. ya hadiah, tapi hadiahnya digeletekin aja di situ, dilempar dibuang di situ, jadi saya ngambil gitu. Oke, jadi Pak Kuncen di sini tuh ada makam apa aja selain makam Pangeran Suci Mana? Nah ya, kalau ini Pangeran Jagasatru ini pindahan. Pak Kuncen, ini berarti pemakaman apa ya? Pemakaman sih asli di itu Pak Pangeran Suci Mana. Oh. Tapi kalau terkenal Kuncen pertama itu Bapak Jali, jadi terkenalnya Bapak Jali. Tapi pemakamannya Suci Mana? Iya, nama pemakamannya sih Pangeran Suci Mana. Kalau itu orang terkenalnya kayak saya misalnya namanya siapa, terkenalnya Kuncen namanya gitu. Ini pindahan dari Jagasatru. Kalau sosoknya selama ini sih saya belum dapat ini ya, kalau di sini belum dapat ilham gitu tuh. Belum. Kalau di sini, kalau di sana di depan saya udah dapat gitu. Yang datang ke sini dari mana aja biasanya? Orang-orang tersembunyi kadang itu mau cari jodoh di sini tuh. Orang umpet-umpetan gitu, nggak secara terbuka ke Pak Kuncen nih. Saya mau cari jodoh gitu tuh. Enggak. Oh, jadi sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi. Tapi biasanya orang punya hajat nyari jodoh. Ya, di sini biasanya nyari jodoh. Cuma berhubung nggak terawat sih ya. Nggak terawat terus ini siapa? Jadi orangnya jarang, rata-rata larinya ke sana sih, ke Pangeran Derajat. Pangeran Derajat kan di sana ada pendoponya, buat ini apa nyepi, cari jodoh pada di sana larinya. Kalau di sini hampir udah nggak ada. Kalau ini dari dulu seperti ini ya, Pak Kuncen? Kalau ini seperti dari dulu, yang ini yang gede. Oh, yang ini. Yang ini dari dulu. Nah, kalau ini Pangeran Jagasatru dulunya pindahan. Zaman dulunya ada pabrik kaos di Jagasatru, di situ pindahan. Pindahan ke sini. Yang mindahinnya kalau dengar-dengar dari Kuncen Suci Mana di sana. Pernah anaknya saya mau ngobrol dia tuh sama dia. Ya sudah puluhan tahun juga masih ada rambut atau tulang belulangnya dipindahin ke sini masih ada. Nah, ini makam siapa Pak Kuncen? Nah, ini Pangeran Angki Wijaya. Pangeran Angki Wijaya tuh kayaknya penampakan dari Losari, tapi saya belum jelas pastinya, ya nggak tahu ya. Kadang bilang ada orang pindahan dari Baperkam RW 7 dulunya. Belum tahu tuh saya yang ini juga. Tapi impen ke saya waktu itu mau dibetulin, dibangun kayak gitu tuh. Dibangun seperti Pangeran Suci Mana, bikin bau. Dia nggak mau. Ke impen ke saya tuh, impennya gitu. Jadi
dia udah kesana aja, dia betulnya beresannya jangan di sini sih cukup begini aja cukup. Yang penting jangan, nggak mau kalau dia diob-obin. Nah ini untuk jabatan bahasanya. Kalau jabatan orang misalnya pengen jadi kuwu gitu, tirakatnya dulu ada di sini. Tapi yang memang terkenalnya di Derajat, jadi pada larinya ke sana, makam Derajat, gitu, Pangeran Derajat. Orang kepercayaan kan ya, puasa di sini, jadi mau jadi kuwu, bahasanya alhamdulillah sampai terkabul gitu. Ya itu sih kita kembalikan kepada yang di atas kan, masalah gitu sih. Allah yang menentukan gitu. Cuma ada orang yang sampai terkabul di sini. Ada syarat tertentu nggak Pak Kuncen kalau ziarah ke makam Pangeran Sucimana? Ya nggak ada ya, paling ya syaratnya paling bawa kembang aja, hanya kita mendoakan istilahnya. Soalnya kalau sekarang kalau kita bahasanya itu ada syarat ini nanti dikaitkan dengan agama musyrik gitu bahasanya. Jadi ya normal-normal aja lah gitu. Bawa kembang, berdoa, sudah selesai gitu. Harapan kedepannya Pak Kuncen? Ya pengennya sih sebenarnya sih ya makam-makam situs gini yang udah lama tuh pengen saya pemerintah diperhatikan gitu. Karena waktu saya pegang di sini, ini hampir punah, hilang, itu hampir punah. Ini Pangeran Jagasatru juga hampir hilang. Terus saya ngegandeng orang yang suka dengan makam-makam keramat ini, ketemulah dengan Mamelang gitu. Mamelang dirangkul sama saya, udah Pak Kuncen bangun, Pak Kuncen bantu, saya bangun lagi bantu. Alhamdulillah sampai ya di tembok biarpun miring tak gimana karena posisinya dekat pohon besar sih, jadi nggak kuat ya. Biarpun dibangun gimana aja retak gitu. Sumurnya dulu tuh ada, zaman dulu tuh ada di sini terkenal tuh sumur Bandung di sana, cuma pada udah ditutupin semua. Situ udah dibeli sekolahan. Jadi sumurnya nggak ada. Di sumur sini udah nggak ada semua, nggak ada sumur. Tapi dulu ada ceritanya. Ceritanya ada sumur Bandung gitu di sini namanya. Ceritanya sumur Bandung. Nah, sumur tuh ada 2 dulunya. Udah nggak ada lagi kalau yang ziarah mah, sebab pada larinya ke makam itu ya Pangeran Derajat. Pangeran Derajat ya. Iya, terkenal di sana mah. Dari mana-mana rata-rata ke Pangeran Derajat semua. Budaya tradisi pun nggak ada. Budaya tradisi udah punah semua. Dulu kan waktu saya cilik aja kecil tuh ada ngirab di sini, lewatnya ke sini sampai ke Pangeran Derajat, sampai pada jalan kaki. Perahu juga sampai ke sini ke Kali Suba. Kali Suba itu iya, di belakang ada. Nanti kita lihat di Kali Suba juga ada. Sekarang sih ya ngirab aja udah punah. Ada Rebo Wekasan, kalau orang yang itu terkenalnya tuh Rebo Wekasan. Ngiraban, ngiraban terkenalnya orang Jawa kan ngirab. Itu dulu sih ada tawurji, sekarang sih udah nggak ada. Dulu sih tawurji kan ada dari orang-orang Kedung Kri, daerah mana Argasunya tuh pada tawurji. Sekarang mah udah nggak ada, punah semua. Di sana suci mana, di sini suci mana. Jadi dari sana dulu harusnya ke sini. Iya, dari sana ke sini dulu. Pengennya saya ke pemerintah daerah, kalau orang yang seneng ya makam keramat, ya pengennya dilestarikan gitu, jangan sampai punah gitu. Kalau bisa dibantu misalnya buat pembangunannya, pengennya sebegitu. Ini kan budaya kita, soalnya kalau kita tidak ada makam, bahasanya kita mau ziarah kemana? Orang tua sendiri misalnya makamnya hilang, itu kan keramat kita. Kalau istilahnya kitanya keramatnya hilang, mau ziarah kemana? Kalau kita orang kan tradisi kita kan Lebaran, Idul Adha pada ziarah ke makam keluarga. Nah keramat juga itu tuh suatu penghargaan kita kepada orang yang sudah meninggal gitu. Intinya ke sana. Jadi pemerintah tolonglah diperhatikan gitu.
ya pemerintah daerah minta itu dinas pariwisata dan pemakaman, intinya kan ke sana. Baik sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di pemakaman Buyut Pangeran Sucimana. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kuncen bisa memberikan informasi terkait dengan situs-situs yang berada di pemakaman Buyut Sucimana ini ya. Jadi ada 3 tempat keramat yang ada di sini, yaitu Pangeran Sucimana, kemudian Pangeran Jagasatru, sama Pangeran Angki Wijaya. Angki Wijaya ya. Beliau adalah tokoh-tokoh yang mungkin di zamannya sangat berjasa pada Indonesia, khususnya pada rakyat di Cirebon. Melestarikan leluhur itu adalah tugas kita sebagai anak cucunya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Kuncen. Ya. Assalamualaikum. Salam.